Seorang gadis rela dinikahi pria miliarder yang hilang ingatan hanya demi uang. Kenapa dia mau menjual harga dirinya? Dan ternyata, di balik wajah tenang pria itu, tersembunyi rahasia kelam yang bisa menghancurkan segalanya. Siapa sebenarnya pria itu? Dan apa hubungan masa lalunya dengan gadis berhati rapuh itu? Simak kisahnya sampai akhir, karena di balik cinta dan kebohongan ini, tersimpan kebenaran yang akan membuatmu terdiam. Ayo kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak subuh, menitik di atap seng kampung seperti jari raksasa mengetuk pelan meja dunia. Bau tanah basah menyeruak, bercampur aroma kopi dan kayu bakar dari dapur-dapur kecil yang berusaha menghangatkan pagi. Di sebuah rumah petak di ujung gang yang becek, Nadia berdiri di depan jendela, menatap halaman yang sempit, tempat dua pot kembang sepatu tetap mekar, seolah lupa bahwa kemiskinan sudah lama duduk di bangku teras. Ia menggenggam selembar kertas yang sudah lecek. Di kertas itu tersusun angka-angka yang tidak berbelas kasih. Tunggakan listrik, sewa rumah, biaya berobat ayah, utang ibu di warung. Nama-nama kecil yang bila dideretkan menjadi raksasa. Seperti gurita yang tentakelnya merangkul leher waktu. Nadia menarik napas panjang. Ada suara batuk dari kamar depan. Batuk seorang ayah yang dulu gagah menyiangi padi di kampung, kini rebah karena penyakit yang tak jua mau diberi nama. Ibu duduk di sisi ranjang, memegang cawan berisi air hangat. Hujan di luar seperti menggandakan dingin di dalam, dan di hati Nadia, sebuah igauan bernama angka terus mengetuk. Di kalender tergantung, tanggal merah terlihat seperti noda. Bukan libur bagi keluarga seperti mereka, melainkan hari ketika warung tutup dan utang tidak bisa dicicil. Di tengah pagi yang tebal oleh mendung, datang ketukan di pintu. Bukan ketukan maling, bukan ketukan tetangga yang biasa datang meminjam garam, melainkan ketukan seorang pria yang tahu waktu. Ia mengenakan jas hitam yang seharusnya tampak gagah. Tapi di gang ini jas itu terlihat seperti baju yang salah alamat. Pria itu memperkenalkan diri. Namanya Raffi. Pengacara dari sebuah kantor yang namanya panjang dan berhuruf halus. Suaranya tenang, matanya menghitung, tangannya memegang map. Hujan di belakangnya menyusun pemandangan takjub. Anak kecil berhenti bermain hujan untuk mengintip tamu berkemeja rapi di gang seadanya. Raffi duduk di kursi rotan ruang tamu. Ia tidak menolak teh gula batu yang ditawarkan ibu, bahkan mengucapkan terima kasih dengan nada yang tidak sok. Dalam beberapa menit pertama, ia mengamati dinding yang ditempeli foto-foto lama, ijazah sekolah dasar Nadia yang dibingkai sederhana, juga jam dinding yang telat 15 menit. Lalu ia menatap Nadia, seperti dokter yang hendak menyebutkan vonis, tetapi dengan pilihan kata yang dibungkus sutra. Ada satu tawaran, katanya pelan. Ini bukan permainan, bukan muslihat. Saya datang membawa kabar yang bisa membalik nasib keluarga. Nadia tersenyum hambar. Ia sudah sering mendengar kalimat semacam itu dari brosur pinjaman, dari sales barang elektronik, dari orang yang menjual mimpi di atas cicilan yang mengikat. Tetapi pria ini berbeda. Caranya memegang map, caranya menimbang kata, caranya menatap ibu dengan sopan, semuanya membuat suasana menjadi seperti ruang rapat resmi, padahal kursi rotan itu berderit saban kali diduduki. Sebutkan kabar itu, kata Nadia. Raffi menarik napas pendek. Ada seorang pria. Ia seorang miliarder. Usianya 30 tahun. Beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan. Ia selamat, tetapi kehilangan ingatan. Saat ini keluarganya kalang kabut. Mereka butuh seseorang untuk mendampingi, menenangkan, menjadi jangkar sementara dalam hidup beliau yang kosong oleh ingatan. Nadia memandang hujan di luar jendela. Kata-kata itu loncat-loncat seperti air yang memantul di aspal. Miliarder, hilang ingatan, mendampingi. Semua terdengar seperti potongan drama yang sering jadi judul di layar ponsel, bukan kalimat yang mendarat di ruang tamunya yang sempit. Ia menatap ibu. Ibu menggenggam cawan lebih erat, seolah siap menumpahkan pertanyaan ke lantai. Raffi melanjutkan. Keluarganya punya permintaan yang tidak lazim. Mereka ingin pria ini menikah. Alasannya rumit, menyangkut stabilitas emosi, citra publik, juga beberapa urusan bisnis yang sensitif.
Mereka mencari seseorang yang bisa memerankan istri yang sabar, tenang, dan mampu hidup dalam sorotan. Tentu semua akan dibimbing. Tidak akan dibiarkan sendirian. Nadia merasakan sesuatu yang berat turun ke dadanya. Kata menikah berpendar seperti lampu yang tiba-tiba menyala di gang gelap. Ia menggigit bibir. Mengapa saya? Kami menerima rekomendasi dari seseorang yang mengenal Anda di panti asuhan tempat Anda dulu mengajar sukarela. Jawab Raffi. Anda punya wajah yang teduh, bahasa yang tidak meledak, dan mata yang tidak mudah putus asa. Catatan itu penting bagi keluarga ini. Mereka percaya Anda bisa menjaga batas. Mereka juga tahu situasi keluarga Anda. Nadia ingin tertawa, tetapi tenggorokannya kering. Ia tidak menyangka kebaikan kecilnya di panti asuhan, yang dilakukannya lebih sebagai cara menenangkan diri, bisa menjadi pintu bagi tawaran yang menggetarkan. Raffi membuka map. Ada dokumen-dokumen, ada kata perjanjian, ada angka yang membuat detak jam berhenti untuk sesaat. 100 miliar, ucap Raffi, datar, seolah menyebut harga seikat bayam di pasar. Dana hibah atas nama Anda. Sekaligus pelunasan seluruh utang keluarga yang bisa diverifikasi. Biaya berobat ayah. Perbaikan rumah. Beasiswa untuk adik bila ada. Itu semua bagian dari komitmen keluarga itu bila Anda menyetujui pernikahan ini. Hening menjadi benda padat. Hujan di luar seperti berhenti sesaat. Hanya untuk memberikan ruang bagi angka itu agar duduk di meja mereka. 100 miliar. Bagi orang yang seumur hidup menawar 1.000 untuk seikat sayur, angka itu bukan lagi jumlah, melainkan makhluk asing yang bertanduk. Nadia menatap ibu. Mata ibu berkaca-kaca. Di ujung bibir ibu ada doa yang berusaha lahir, tetapi bingung hendak menjadi kalimat apa. Apa syaratnya? Tanya Nadia. Suara nyaris tenggelam. Anda akan dinikahkan dengan putra keluarga tersebut. Namanya Adrian. Kata Raffi. Pernikahan ini sah. Tidak ada permainan kotor. Tetapi ada ketentuan. Selama jangka waktu yang disepakati, Anda diminta untuk tinggal bersama, menjaga, dan ikut menjalani program pemulihan. Tidak boleh ada kebocoran kabar tentang kondisi Adrian di luar pernyataan resmi. Anda akan menerima pendampingan, pelatihan etiket publik, dan jaminan keamanan. Anda bebas setelah masa itu selesai. Tentu, bila dalam perjalanannya Anda berdua memilih jalan lain, itu hak kalian sebagai manusia. Keluarga tidak akan menghalangi kehendak bahagia. Nadia memejamkan mata. Ia teringat 2 pot kembang sepatu di depan rumah. Mereka mekar karena keras kepala, bukan karena tanahnya subur. Kembang sepatu seperti mengajarinya bahwa hidup adalah bertahan dalam keindahan yang secukupnya. Tetapi angka 100 miliar adalah sesuatu yang melesat jauh dari kata secukupnya. Angka itu mampu meratakan jalan yang selama ini licin bagi keluarganya. Angka itu mampu membuat ayah mendapatkan perawatan yang layak. Angka itu mampu mengubah ibu dari penarik napas panjang menjadi perempuan yang berjalan tanpa beban. Ayah, panggil Nadia pelan, melongok ke kamar. Bagaimana napasnya, Bu? Sedikit lebih baik setelah minum obat, jawab ibu. Tapi dokter menyarankan dirawat. Kita tidak punya uang. Kakimu pasti lelah dari kemarin. Raffi menunduk, memberi waktu bagi kalimat ibu merapikan maknanya sendiri. Ia tidak tergesa mendesak jawaban. Ia tahu keputusan yang akan lahir di rumah ini bukan perkara ya atau tidak saja, melainkan pertarungan antara malu dan lapar, antara harapan dan gengsi, antara cinta dan angka. Nadia duduk lagi. Hujan mulai mereda. Suara air yang menetes dari talang terdengar seperti jam pasir yang pembalikan waktunya di tangan orang lain. Nadia memandang Raffi. Berapa lama saya diberi waktu memikirkan ini? 2 hari, jawab Raffi. Bukan karena kami tergesa, melainkan karena kondisi Adrian yang butuh kepastian perawatan yang konsisten. Jika Anda setuju, kita akan ke rumah sakit hari ini untuk pertemuan awal. Anda akan melihatnya. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Anda berhak melihat, mendengar, menilai. Nadia mengangguk. Rasanya dunia yang semula hanya terdiri dari gang, warung ujung, rumah sakit puskesmas, dan sekolah anak-anak panti,
kini membuka halaman baru yang huruf-hurufnya berkilau. Ia sadar, kilau itu bisa membutakan. Tetapi ia juga ingat, kilau itu bisa menerangi. Di tengah bimbang, ia menemui jawaban yang sederhana. Pergi melihat langsung. Menatap mata Adrian. Mendengar suara detak jantungnya sendiri di ruang yang bukan miliknya. "Ibu," kata Nadia, "saya ingin melihatnya. Biar saya menilai dengan mata saya. Mungkin di sana saya akan menemukan yang tidak tertulis di kertas ini." Ibu menatap Nadia lama sekali. Di mata ibu, ada sebuah lautan yang mengenal badai dan mengenal pelabuhan. "Kalau kau memutuskan untuk pergi melihat, pergilah dengan doa. Apapun yang kau pilih kelak, jangan biarkan hatimu menjadi batu. Kau anakku, jangan dijual hatimu, meski dunia menawari dengan angka yang tak bisa kau ucapkan tanpa gemetar." Nadia mencium tangan ibu. Raffi berdiri, menunggu di teras. Hujan tinggal sisa. Anak-anak kembali berlari di gang, meninggalkan ceceran tawa dan bekas telapak kaki di air. Dunia berjalan seperti biasa. Bahkan ketika di sebuah rumah petak, nasib seseorang sedang menimbang sayapnya. Mobil hitam milik kantor Raffi tidak tampak angkuh saat melaju di jalan berlubang. Nadia duduk di kursi penumpang. Tangan meremas ujung jilbabnya. Ia menoleh keluar. Kota bergerak seperti film tanpa suara. Warung soto yang baru membuka tirai. Tukang sayur yang menepuk bak pick-up agar pelanggan tahu ia datang. Orang-orang yang memulai hari, tidak tahu bahwa ada seorang gadis di dalam mobil sedang menuju pertemuan yang akan membelah hidupnya menjadi sebelum dan sesudah. Rumah sakit tempat Adrian dirawat berdiri megah. Seputih kata maaf di bibir orang yang berbohong. Lorong-lorongnya panjang. Lantainya mengkilap seperti cermin yang jujur, yang memantulkan siapa saja apa adanya. Raffi mengurus administrasi singkat. Perawat yang ramah mengantar mereka. Aroma antiseptik merayap. Detik terasa lebih tegas di tempat seperti ini. Nadia melangkah pelan, seolah takut sepatu kainnya mengusik mesin-mesin yang berbisik di balik pintu. Ruang perawatan Adrian tidak mewah, tetapi tertata rapi. Ada jendela besar yang menatap ke taman kecil. Di kursi dekat ranjang, seorang perempuan parubaya berdiri ketika mereka masuk. Wajahnya seperti peta ketegaran. Ia memperkenalkan diri sebagai Tante Sari, Bibi Adrian. Ia menatap Nadia dengan sejenis harapan yang hati-hati, seperti orang yang baru belajar tersenyum setelah lama lupa caranya. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Kami tahu betapa anehnya situasi ini bagimu. Tetapi percayalah, kami tidak sedang mempermainkanmu." Nadia mengangguk, menelan gugup. Ia menoleh ke ranjang. Di sana, seorang pria berbaring, matanya tertutup. Wajahnya tenang, putih, bersih, dan ada bekas luka tipis di pelipis kiri. Rambutnya dipangkas rapi. Di balik selimut, tubuhnya menyiratkan kekuatan yang sedang dipaksa beristirahat. Jantung Nadia berdesir, bukan karena tampan, bukan karena tajuk berita kaya, melainkan karena ia melihat seseorang yang seolah baru dilahirkan kembali tanpa kenangan. Ada iba yang datang tanpa mengetuk. "Adrian," sapa Tante Sari lembut. "Ini tamu yang kita tunggu." Seolah mendengar dari bawah air, Adrian membuka mata. Pandangannya kabur sesaat. Lalu fokus. Ia memandang sekeliling, menatap wajah-wajah yang tidak dikenalnya, kemudian berhenti pada wajah Nadia. Ada kekosongan di mata itu, tetapi juga ada tanda tanya kecil yang menyala pelan, seperti kunang-kunang di kebun gelap. "Selamat siang," kata Nadia lirih. Adrian tidak tersenyum, tetapi sudut matanya bergetar. "Selamat siang. Apakah kita saling mengenal?" Pertanyaan itu jatuh seperti bulir salju di kota tropis. Tidak masuk akal dan menyayat sekaligus. Nadia menelan ludah. Ia tidak punya jawaban selain kebenaran yang sederhana. "Tidak, kita belum saling mengenal." Adrian memandang jendela. Di luar, hujan sudah benar-benar berhenti. Daun-daun di taman masih gemetar, menahan air yang harus jatuh pada waktunya. Adrian kembali menatap Nadia. "Tapi suaramu seperti pernah kudengar di mimpi." "Entahlah, mungkin otakku mencoba iseng."
Tante Sari tersenyum tipis, setengah terharu. Raffi berdiri beberapa langkah di belakang, membiarkan adegan itu mengambil tempatnya di panggung takdir. Nadia maju selangkah. Di lorong panjang tadi, ia sempat berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak jatuh pada drama. Namun di hadapan mata yang tidak memiliki masa lalu, drama bukan lagi kata, melainkan suasana yang terbit dengan sendirinya. Aku datang untuk mengenalmu, kata Nadia. Itu saja dulu. Namaku Nadia. Aku mengajar anak-anak panti setiap akhir pekan. Aku tinggal di ujung gang yang beceknya tidak bisa diatasi bahkan oleh matahari. Aku pandai menghemat gas LPG dan lumayan ahli menawar harga cabai. Kalau itu bisa dihitung sebagai keahlian. Tawa kecil mekar di sudut bibir Adrian. Kedengarannya kau hidup sungguh. Begitulah, jawab Nadia. Perbincangan kecil mereka memecah beku. Nadia duduk. Ia bertanya soal bunga di vas yang sudah mulai layu. Adrian berkata ia tidak ingat siapa yang membawanya. Tante Sari menyela, menyebut nama perawat. Mereka tertawa pelan atas hal-hal yang terlalu biasa bagi orang lain, namun terasa hangat bagi orang yang sedang mencari pegangan. Di sela itu, Nadia mengamati. Bagaimana Adrian menatap lawan bicara, bagaimana ia mengatur napas, bagaimana ia terlihat berusaha ramah terhadap nasibnya sendiri. Ada kelembutan yang tidak dibuat-buat. Ada luka yang tidak minta dikasihani. Di akhir kunjungan, Raffi mengantar Nadia ke lobi. Langit di luar berwarna perak. Orang-orang lalu lalang membawa cerita masing-masing. Raffi bertanya, tanpa desakan, apa pendapatmu? Nadia mencari kata-kata seperti orang mencari koin yang jatuh di lantai bioskop saat lampu belum menyala. Ia tidak ingin kalimatnya terlalu cepat, karena yang cepat tidak selalu benar. Ia juga tidak ingin kalimatnya terlalu lama, karena yang lama bisa laten menyakiti. Ia memilih di antara keduanya, sebuah kalimat sedang yang jujur. Aku tidak tahu, katanya. Aku melihat seseorang yang membutuhkan jangkar. Tapi apakah jangkar itu harus aku? Aku butuh 1 malam untuk meredakan suara-suara di kepalaku. Itu wajar, kata Raffi. Ambil malam itu. Ambil 2 malam kalau perlu. Kami akan menunggu kabarmu. Dalam perjalanan pulang, Nadia bersandar pada jendela mobil. Kota menyajikan sore seperti menyajikan teh hangat yang terlalu cepat dihirup. Masih panas, tapi melegakan. Di dalam dirinya, 2 suara mulai berdebat. Suara pertama adalah suara cemas yang menyebut daftar utang, harga rumah sakit, wajah ibu yang menua lebih cepat, pot kembang sepatu yang mekar karena keras kepala, dan angka 100 miliar yang seperti kapal pesiar merapat di dermaga kampung. Suara kedua adalah suara yang lahir dari sesuatu yang lebih tua dari angka, yaitu kehormatan yang dibangun dari hidup sederhana dan keengganan menerima belas kasihan yang membuat kepala tertunduk. Malam hadir dengan diamnya yang khas. Lampu-lampu gang seperti kunang-kunang buatan. Nadia duduk di ruang tamu, memandangi dinding. Ibu sudah tidur setelah meninabobokan ayah yang demamnya turun perlahan. Hening memiliki sayap malam itu. Ia beterbangan di kamar-kamar kecil, menepuk bahu Nadia dan berbisik, pilih dengan hatimu, bukan dengan takutmu. Nadia menyusun doa yang tidak fasih, sebab ia merasa bukan ahli doa. Ia menulis kalimat di kertas kosong. Kalimat itu bukan perjanjian, melainkan janji pada diri sendiri. Bila ia melangkah, ia akan melangkah sebagai manusia yang menjaga batas. Bila ia menolak dengan tidak membenci nasib. Jelang tengah malam, hujan kembali turun, ringan. Nadia ingat tatap mata Adrian yang kosong tetapi tidak menyerah. Ingat senyum Tante Sari yang sabar. Ingat suara Raffi yang merendahkan volume agar tidak melukai. Lalu ia ingat ayah, ingat ibu, ingat rumah yang dindingnya memerlukan cat baru tapi cat bukan kebutuhan pokok. Ia ingat anak-anak panti, ingat tawa mereka ketika ia salah menyanyikan lirik. Semua ingatan itu seperti benang-benang yang ingin dijalin menjadi sehelai kain keputusan. Pagi akan datang sebentar lagi. Azan subuh akan memanggil ayam untuk tidak lagi bermimpi. Nadia menutup mata dan memeluk sunyi. Ia tahu, di ujung malam ini, ia akan memilih. Bukan memilih kaya atau miskin,
Bukan memilih mudah atau sulit, melainkan memilih apakah ia berani menanggung konsekuensi dari sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Dalam satu desah, ia berbisik pada dirinya sendiri, pada langit yang mungkin mengantongi surat-surat yang belum pernah dibuka. Aku akan pergi lagi besok. Aku akan bilangnya, bila suaraku tidak lagi gemetar saat menatap matanya. Dan bila suaraku masih gemetar, aku akan bilang tidak, sambil memastikan tak ada yang harus kubenci dari keputusanku. Kertas kosong di meja kini punya satu kalimat. Tinta membentuk garis yang mantap. Nadia meniupnya pelan. Di luar, hujan tak lagi mengetuk. Malam menalikan tali sepatunya. Hari bersiap. Dan seorang gadis di ujung gang sedang merapikan keberaniannya. Karena di dunia yang menukar harga diri dengan angka, ia ingin menjadi orang yang berhitung dengan nurani, sebelum berhitung dengan uang. Pagi itu matahari muncul pelan-pelan, seperti sedang belajar sabar. Udara masih lembab sisa hujan semalam, dan langit di atas gang terlihat bersih untuk pertama kalinya setelah berhari-hari kelabu. Nadia berdiri di depan cermin yang sedikit retak di sudut, mengenakan baju terbaik yang ia punya. Warna biru lembut, jilbab putih sederhana, dan senyum yang berusaha kuat. Hari ini ia akan kembali ke rumah sakit. Hari ini ia akan berkata ya. Ibu duduk di kursi rotan, diam sejak subuh. Ayah tertidur setelah malam panjang penuh batuk. Di meja, ada 2 gelas teh yang sudah dingin. Di mata ibu, ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan, sejenis campuran antara doa dan ketakutan. Nadia mencium tangan ibu, lalu berbisik. Saya tidak tahu akan jadi apa nanti, Bu. Tapi biarlah saya mencoba satu langkah lagi. Untuk ayah. Untuk kita. Ibu hanya mengangguk pelan. Jangan biarkan uang membuatmu lupa siapa dirimu. Nak, dunia ini selalu tergoda untuk membayar kebaikan dengan harga tinggi. Tapi tidak semua yang tinggi itu bernilai. Nadia menunduk, menyimpan kalimat itu di dalam hatinya seperti batu kecil yang berat tapi penting. Ia melangkah keluar rumah, membawa doa ibu di punggungnya dan bayangan ayah di dadanya. Di ujung gang, mobil Raffi sudah menunggu. Ia membuka pintu dengan sopan. Keluarga Adrian sudah siap. Mereka akan melangsungkan upacara kecil di rumah pribadi. Tidak ada media, tidak ada tamu banyak. Hanya keluarga inti dan 2 saksi hukum. Nadia mengangguk, tapi hatinya berlari-lari seperti anak kecil yang takut terlambat sekolah. Sepanjang perjalanan, kota terasa asing. Bangunan yang biasanya ia lewati tanpa makna kini seolah punya suara. Lampu merah yang menyala terasa seperti pertanda agar ia berpikir ulang. Sementara langit biru di atas gedung tinggi seolah mengucapkan doa yang tak sempat dihafal. Ketika mobil berhenti di depan gerbang besar rumah keluarga Adrian, Nadia hampir tak percaya pada pandangannya. Rumah itu tidak seperti rumah, tapi seperti dunia lain. Halamannya luas, pagar besi tinggi, pepohonan tertata rapi, dan udara di sana terasa berbeda, sejuk, bersih, mahal. Di teras depan, Tante Sari sudah menunggu dengan senyum hangat. Selamat datang, Nadia, katanya lembut. Kau terlihat tenang. Padahal Nadia tidak tenang sama sekali. Ia seperti berdiri di antara 2 dunia. Satu dunia yang miskin tapi nyata, satu lagi yang indah tapi tidak pasti. Namun langkahnya tidak ragu. Ia tahu, hidup tidak menunggu kesiapan siapapun. Hidup hanya menunggu keberanian. Di ruang tamu, beberapa orang sudah hadir. Ada 2 saksi dari notaris, seorang tokoh agama, dan Adrian, yang kini duduk di kursi roda. Wajahnya tampak lebih segar dibanding terakhir kali Nadia melihatnya. Rambutnya disisir rapi, kemeja putihnya bersih tanpa lipatan. Ketika pandangan mereka bertemu, Adrian tersenyum samar. Kita bertemu lagi, katanya pelan. Kau terlihat berbeda hari ini. Ya, jawab Nadia singkat. Hari ini memang hari yang berbeda. Upacara berlangsung sederhana, namun setiap kata yang diucapkan terdengar berat. Ketika penghulu memulai, udara seolah berhenti berputar. Raffi berdiri di samping, memastikan semua berjalan sesuai aturan. Nadia menunduk ketika namanya disebut,
Mendengar setiap kalimat seperti mendengar ayat-ayat dari kitab hidupnya sendiri. Ketika akhirnya ia mengucapkan, "Saya terima." Suaranya sedikit bergetar. Tapi justru getaran itu membuat semuanya terasa nyata. Adrian menatapnya, seolah mencoba menulis ulang ingatan yang hilang dengan cara baru, melalui mata seorang perempuan asing yang kini menjadi istrinya. Setelah ijab kabul selesai, tepuk tangan kecil terdengar. Tidak ada pesta. Tidak ada musik, hanya doa dan tanda tangan. Namun di dalam dada Nadia, ada ribuan suara yang berdesak-desakan. Takut, lega, bingung, dan sedikit harapan. Ia kini istri seorang miliarder. Tapi bukan istri dalam kisah cinta. Ia istri dalam kesepakatan, dalam rahasia, dalam kesunyian yang dibungkus kemewahan. Malamnya, Nadia menempati kamar di lantai 2. Bersebelahan dengan kamar Adrian. Kamar itu luas, dindingnya berwarna krem lembut, ada balkon yang menghadap kolam renang, dan lemari pakaian yang sudah terisi dengan baju baru atas namanya. Semuanya disiapkan rapi, seolah ia sudah menjadi bagian dari rumah itu sejak lama. Namun di hatinya, ia merasa seperti tamu yang sedang numpang napas. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cermin besar di depan. Wajahnya masih wajah yang sama, tapi sorot matanya berbeda. Ada beban yang tak terlihat. Ada tanya yang belum dijawab. Ia memandangi foto keluarga Adrian di meja. Wajah mereka bahagia. Hanya satu yang tidak ada dalam foto itu. Dirinya. Ketukan pelan di pintu memecah lamunannya. Adrian berdiri di ambang pintu, masih dengan kursi roda. Ia tampak canggung. "Boleh aku bicara sebentar?" Nadia bangkit dan mengangguk. Adrian masuk perlahan. "Aku masih berusaha mengingat. Kadang ada bayangan, ada suara, tapi semua samar. Aku bahkan tidak ingat kenapa aku di rumah ini. Mereka bilang aku orang baik, tapi aku tidak tahu sebaik apa. Mereka bilang aku kaya, tapi aku tidak tahu untuk apa kekayaan itu kalau aku tidak tahu siapa aku." Nadia diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi ia melihat mata Adrian yang jujur, kosong tapi tidak menyerah. Ia merasa iba, tapi juga takut. Iba karena Adrian tampak benar-benar hilang arah. Takut karena di balik semua ini, ada rahasia yang tidak ia ketahui, rahasia yang bisa mengubah segalanya. Adrian tersenyum tipis. "Kau istriku sekarang, kan?" Nadia mengangguk. "Kalau begitu, bolehkah aku meminta satu hal?" Katanya pelan. "Apa?" "Temani aku bicara setiap malam. Mungkin dengan cara itu aku bisa mengingat sesuatu. Atau setidaknya, aku tidak merasa sendirian." Nadia menatapnya lama. Ia tidak pernah menyangka pernikahan yang ia anggap sandiwara akan berubah menjadi perjalanan dua jiwa yang sama-sama kehilangan. "Baik," katanya akhirnya. "Aku akan menemanimu." Malam-malam berikutnya menjadi ritual baru. Mereka duduk di balkon, berbicara tentang hal-hal kecil. Tentang suara hujan, tentang aroma kopi, tentang langit yang berubah warna. Adrian kadang tertawa kecil, kadang diam lama, seperti sedang mendengarkan gema dari masa lalunya sendiri. Nadia mulai mengenal sisi lain Adrian. Lembut, sopan, dan hangat. Tidak seperti miliarder arogan yang sering ia lihat di berita. Ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat pria ini kehilangan segalanya? Namun di balik semua percakapan itu, Nadia masih merasa seperti penipu. Ia tahu, alasan kehadirannya di sini bukan karena cinta, tapi karena angka. 100 miliar masih menunggu di rekening yang belum disentuh. Setiap kali ia mengingatnya, hatinya terasa kotor. Tapi setiap kali Adrian menatapnya dengan mata yang penuh percaya, rasa bersalah itu tumbuh makin dalam. Suatu malam, ketika angin bertiup lembut dan bulan-bulan sempurna di langit, Adrian berkata, "Entah kenapa, aku selalu merasa sedang mencari seseorang. Tapi setiap kali mencoba mengingat wajahnya, aku justru melihat wajahmu." Nadia terdiam. Ia menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Dalam hati, ia tahu, di balik pernikahan yang dingin ini, sedang tumbuh sesuatu yang tidak direncanakan. Sesuatu yang mungkin bisa menghancurkan segalanya.
Atau justru menyelamatkan mereka berdua? Di kejauhan, jam dinding berdentang pelan. Dunia luar terus berjalan, tapi di rumah besar itu, waktu seolah berhenti. Dua orang yang sama-sama terluka duduk berdampingan di bawah cahaya bulan, mencoba belajar arti kehangatan dalam kebohongan yang nyaris terasa seperti kebenaran. Malam berulang seperti lagu yang menolak selesai. Setiap malam Nadia duduk di balkon bersama Adrian, berbicara dengan suara pelan agar tidak membangunkan rumah yang terlalu besar untuk dua hati yang sunyi. Mereka bicara tentang hal-hal yang sepele tapi hangat. Tentang kenangan masa kecil yang samar, tentang langit yang perlahan kehilangan bintangnya karena polusi kota, tentang suara jangkrik yang terdengar seperti doa. Nadia mulai menyadari, di setiap percakapan itu, ada sesuatu yang tumbuh tanpa izin. Sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Rasa iba yang semula kecil kini berubah menjadi rasa takut kehilangan. Rasa kasihan yang semula ringan kini menjelma menjadi sesuatu yang lebih berat dan lebih indah dari yang bisa ia pahami. Cinta. Namun cinta yang lahir dari kebohongan adalah bunga di tanah yang retak. Ia bisa mekar, tapi tidak punya tempat untuk berakar. Nadia tahu itu, tapi ia tidak mampu berhenti menyiramnya. Adrian semakin sering tertawa sekarang. Senyum yang dulu kaku mulai lunak di wajahnya. Ia mulai belajar melukis di taman belakang, meskipun tangan kanannya masih lemah. Kadang Nadia menemani, duduk di bangku panjang sambil membacakan cerita anak-anak yang biasa ia ceritakan di panti dulu. Adrian akan mendengarkan dengan tenang, kadang menatapnya lama, lalu berkata dengan nada heran, "Suaramu seperti rumah. Setiap kali kau bicara, aku merasa pulang, meski aku tidak tahu kemana." Nadia terdiam mendengar kalimat itu. Kata-kata Adrian seperti kunci kecil yang membuka sesuatu dalam dirinya. Sejak hari itu, ia tidak lagi memanggil Adrian dengan sapaan formal. Ia mulai memanggilnya dengan nama, tanpa jarak. Namun, di setiap tawa Adrian, ada jeda yang membuat Nadia gelisah. Kadang di tengah obrolan, Adrian tiba-tiba terdiam, menatap jauh, seperti sedang mengejar bayangan yang lari di ujung pikirannya. Kadang ia menyebut nama yang tidak pernah Nadia kenal. "Laras," begitu katanya, pelan sekali, seperti doa yang tercecer. Nadia berpura-pura tidak mendengar, tapi nama itu seperti batu kecil di dalam air yang tenang, kecil, tapi menimbulkan riak besar. Malam-malam berikutnya, nama itu muncul lagi. Laras. Nadia mulai mencari tahu. Di ruang kerja Adrian, ia menemukan sebuah kotak kayu di laci yang jarang dibuka. Di dalamnya ada foto lama. Seorang gadis berhijab tersenyum di depan panti asuhan, berdiri di samping Adrian yang tampak lebih muda. Mata gadis itu jernih, senyumnya lembut, dan yang paling mengejutkan, wajahnya mirip dirinya. Terlalu mirip, seperti cermin yang memantulkan masa lalu orang lain. Nadia menatap foto itu lama sekali. Ada getaran halus di dadanya, perasaan aneh antara iri dan takut. Malam itu, ia menatap Adrian yang sedang tidur. Wajah pria itu tenang di bawah lampu kuning temaram. Tapi setiap helaan napasnya membawa tanya, "Siapa Laras? Mengapa wajahnya begitu mirip denganku?" Pertanyaan itu menempel di hati Nadia seperti debu yang tak bisa disapu. Keesokan paginya, Nadia memberanikan diri bertanya pada Tante Sari saat mereka sarapan. "Tante," katanya hati-hati, "siapa Laras?" Sendok di tangan Tante Sari berhenti di udara. Matanya menatap Nadia dengan canggung, seperti seseorang yang baru saja menginjak kenangan yang dikubur dalam. "Dari mana kamu mendengar nama itu?" "Dari Adrian," jawab Nadia pelan. "Dia sering menyebut nama itu dalam tidurnya." Tante Sari menarik napas panjang. Laras adalah seseorang yang sangat berarti bagi Adrian. Ia gadis yatim dari panti yang dulu sering dia bantu. Mereka dekat, mungkin lebih dari sekadar teman. Tapi 3 tahun lalu, gadis itu menghilang tanpa jejak setelah terjadi kebakaran di panti itu. Semua orang mengira dia meninggal. Adrian tidak pernah sama lagi sejak itu. Kata-kata itu jatuh seperti pecahan kaca. Nadia terdiam. Ia ingat foto itu. Ia ingat wajah gadis berhijab yang tersenyum tenang. Ia sendiri pun pernah mengajar di panti,
Mungkin di tempat yang sama. Dunia terasa berputar aneh. Apakah kebetulan atau takdir yang membuatnya mirip dengan gadis itu? Ataukah keluarga Adrian memilihnya justru karena kemiripan itu? Sore harinya, Adrian duduk di taman, menatap lukisan yang belum selesai. Nadia mendekat. "Boleh aku lihat?" tanyanya. Adrian mengangguk. Di kanvas itu tergambar wajah seorang perempuan berhijab yang tersenyum samar. Nadia mengenali wajah itu dalam sekejap. Wajah itu wajah Laras, bukan dirinya. "Siapa dia?" tanya Nadia dengan suara pelan. Adrian diam lama, lalu menjawab, "Aku tidak tahu, tapi wajah ini sering muncul di kepalaku. Setiap kali aku mencoba melukis wajahmu, yang muncul justru wajahnya." Ia menatap Nadia dalam-dalam, seolah mencoba memisahkan dua bayangan yang tumpang tindih di pikirannya. "Apakah aku mengenalnya?" lanjutnya. Nadia menahan napas. Ia ingin berkata ya, ingin mengaku bahwa ia pernah melihat wajah itu, tapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa membuka rahasia yang ia simpan sendiri. Malam itu, Nadia menangis diam-diam di kamarnya. Ia menatap uang yang telah masuk rekening keluarga, bukti bahwa perjanjian itu nyata. 100 miliar sudah ada di tangannya, tapi hatinya terasa kosong. Ia mulai merasa bahwa ia tidak hanya menipu keluarga Adrian, tapi juga menipu dirinya sendiri. Ia mencintai pria yang seharusnya hanya menjadi bagian dari kesepakatan. Ia jatuh cinta pada seseorang yang mungkin masih mencintai bayangan orang lain. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Nadia masih menjalankan perannya, masih tersenyum di depan pelayan, masih duduk di balkon setiap malam. Tapi di dalam dadanya, cinta dan rasa bersalah tumbuh bersamaan, seperti dua akar yang saling membelit. Suatu malam, ketika angin bertiup dingin dan langit menurunkan hujan tipis, Adrian berbicara lagi. "Aku merasa aneh," katanya. "Setiap kali kau dekat, aku merasa tenang. Tapi setiap kali aku mencoba mengingat siapa aku, yang muncul justru wajah gadis lain. Aku takut. Aku tidak tahu mana yang nyata." Nadia menggenggam tangannya. "Kadang kita tidak perlu tahu semuanya sekaligus. Adrian, biarkan waktu yang menunjukkan." Adrian menatap tangannya yang digenggam. "Tapi aku takut kehilanganmu, meskipun aku belum tahu siapa aku sebenarnya." Kata-kata itu membuat air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap langit yang memantulkan cahaya lampu taman, dan dalam hati ia tahu, ia tidak bisa lari dari kenyataan. Ia mencintai pria ini. Tapi di balik semua itu, ada rahasia besar yang sedang menunggu untuk menghancurkan segalanya. Malam itu, ia menulis di buku catatan kecilnya. "Aku memulainya karena uang. Tapi kini aku takut kehilangan karena cinta. Dan cinta ini mungkin adalah kesalahanku yang paling indah." Di luar, hujan turun lebih deras. Angin meniup daun-daun jatuh ke kolam, menciptakan riak halus. Di balik jendela, dua hati yang tidak sempurna berusaha saling memahami, tanpa tahu bahwa bayangan masa lalu sedang bersiap kembali, membawa kebenaran yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Waktu berjalan dengan langkah yang ragu-ragu. Setiap hari terasa seperti pengulangan yang sedikit berbeda. Sarapan di meja panjang yang selalu terlalu sunyi, sore di taman dengan aroma mawar yang terlalu harum, malam di balkon dengan percakapan yang terlalu dalam. Namun di balik semua keindahan yang rapi itu, hati Nadia seperti cermin yang mulai retak. Ia mencintai Adrian, tapi ia juga takut pada sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Pagi itu, hujan baru saja berhenti. Udara di halaman rumah Adrian terasa bersih, tapi di dada Nadia, ada sesuatu yang keruh. Ia duduk di ruang kerja Adrian sendirian, menatap tumpukan buku di rak. Di antara buku-buku itu, ada satu album foto besar berdebu. Rasa ingin tahunya menuntun tangan untuk membuka halaman demi halaman. Di situ, ada foto-foto lama. Adrian dengan keluarganya, dengan rekan bisnis, dengan anak-anak panti asuhan. Namun di halaman terakhir, Nadia berhenti. Ada satu foto kecil, sudah agak pudar, tapi masih jelas. Wajah seorang gadis berhijab tersenyum lembut. Dan di belakang foto itu, ada tulisan tangan Adrian. "Laras,
Sinar kecil di hari-hariku yang gelap. Tangan Nadia bergetar. Ia menatap lama foto itu, lalu menutup album perlahan, seolah menutup pintu ke masa lalu yang bukan miliknya. Tapi setelah itu, ia tak bisa tenang. Kata, sinar kecil, terus berputar di kepalanya, seperti nada lagu yang tak bisa hilang. Siang hari, Nadia memberanikan diri pergi keluar rumah. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Laras. Ia meminta izin pada Tante Sari dengan alasan membeli keperluan pribadi. Sopir keluarga mengantarnya, tapi di tengah jalan, Nadia meminta diturunkan di dekat taman kota dan melanjutkan perjalanan dengan ojek. Ia menuju alamat yang tertera di belakang foto. Panti Asuhan Al-Hikmah. Panti itu berdiri di tepi kota, dengan pagar yang sudah berkarat dan papan nama yang miring. Suasana sepi. Seorang ibu pengasuh tua menyambutnya. Wajahnya hangat tapi matanya menyimpan banyak cerita. "Maaf, Bu," kata Nadia sopan. "Saya ingin menanyakan tentang seseorang. Namanya Laras. Dulu tinggal di sini, 3 tahun lalu." Ibu itu terdiam. Wajahnya berubah sendu. "Laras," katanya perlahan. "Gadis baik, lembut, suka membantu anak-anak kecil belajar mengaji. Tapi dia hilang. Waktu kebakaran besar 3 tahun lalu. Kami tidak pernah menemukannya lagi. Hanya sepotong kain kerudung dan gelang kecil yang tersisa." Nadia merasakan udara di sekelilingnya menurun beberapa derajat. Apakah ada yang tahu penyebab kebakarannya? Ibu itu menggeleng. Banyak yang bilang itu karena korsleting. Tapi ada juga yang berbisik lain. Malam itu, sebelum kebakaran, Laras sedang bersama seseorang. Seorang pria muda yang datang menemuinya diam-diam. Tak ada yang tahu siapa. Kami hanya tahu Laras menangis sebelum kejadian itu. Nadia terpaku. Hatinya berdetak cepat. Ia berusaha menelan kenyataan yang tiba-tiba terasa terlalu pahit. Bisa jadi, pria itu adalah Adrian. Ia merasa seperti menemukan potongan puzzle yang seharusnya disembunyikan. Sebelum pulang, ia berkeliling panti. Dinding masih ada bekas hitam sisa kebakaran, dan di halaman belakang, ada pohon mangga yang daunnya mulai tumbuh kembali. Di bawah pohon itu ada batu nisan kecil tanpa nama. Ibu pengasuh berkata pelan, "Kami menandainya untuk mengenang Laras. Mungkin dia sudah tenang sekarang." Di perjalanan pulang, Nadia tak berkata apa-apa. Dunia di luar jendela bergerak cepat, tapi pikirannya tetap di panti itu, di batu nisan tanpa nama, dan di wajah gadis yang mirip dirinya. Ia merasa seperti sedang menapaki kehidupan orang lain yang tertukar dengan miliknya. Malam itu, Adrian tampak resah. Ia berjalan pelan ke balkon, menatap langit yang mendung. "Aku merasa ada yang berusaha bicara padaku lewat mimpi," katanya tiba-tiba. Nadia duduk di sampingnya. "Mimpi apa?" "Aku melihat api, dan seseorang berlari ke arahku. Tapi wajahnya tidak pernah jelas. Aku mencoba memanggil, tapi suara itu hilang di antara asap. Kadang aku terbangun dengan keringat dingin." Ia menatap Nadia, seolah mencari jawaban di matanya. "Apakah kau percaya pada takdir?" "Percaya," jawab Nadia lirih. "Tapi aku juga percaya, kadang takdir menyamar sebagai kebetulan." Adrian tersenyum samar. "Mungkin kau benar. Tapi ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupku. Aku bisa merasakannya. Seperti utang pada seseorang yang tidak bisa kukembalikan." Nadia ingin mengatakan bahwa ia tahu siapa seseorang itu. Ia ingin mengaku bahwa ia telah melihat foto, bahwa ia tahu nama Laras, bahwa ia tahu sebagian dari rahasia yang sedang mencengkram hidup mereka. Tapi kata-kata itu macet di tenggorokan. Ada ketakutan yang lebih besar dari kejujuran. Ketakutan kehilangan Adrian. Beberapa hari kemudian, Adrian jatuh sakit. Ia demam tinggi, menggigau, memanggil-manggil nama Laras berulang kali. Dokter datang, memberi obat penenang, tapi tubuhnya tetap gelisah. Nadia duduk di samping ranjang, menggenggam tangannya erat. "Adrian, aku di sini," bisiknya. Namun Adrian tetap menggigil, berkata dalam setengah sadar, "Laras, aku minta maaf. Aku tidak sempat menolongmu.
Aku terlambat. Air mata Nadia menetes. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus pelan tapi dalam. Kini semuanya jelas. Laras bukan sekadar kenangan indah. Ia adalah luka besar yang belum sembuh. Dan mungkin, alasan Adrian kehilangan ingatan bukan hanya karena benturan fisik, tapi karena jiwanya sendiri menolak mengingat rasa bersalah yang terlalu berat. Ketika Adrian akhirnya tertidur, Nadia duduk di kursi dan memandangi wajahnya yang pucat. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Mungkin kehadirannya di sini bukan kebetulan. Mungkin keluarga Adrian sengaja memilihnya karena kemiripannya dengan Laras. Mungkin mereka berpikir wajahnya bisa menenangkan luka yang tak kunjung sembuh. Dan jika itu benar, berarti dirinya hanyalah bayangan dari seseorang yang sudah tiada. Pagi menjelang pelan. Cahaya matahari masuk melalui tirai, menimpa wajah Adrian yang masih terlelap. Nadia berjalan ke balkon, memandangi taman yang hijau tapi terasa sepi. Angin pagi berhembus lembut, membawa suara burung-burung. Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia merasa ingin pergi. Bukan karena menyesal, tapi karena takut terlalu mencintai seseorang yang mungkin tidak pernah melihatnya sebagai dirinya sendiri. Namun ketika ia hendak berbalik, suara lembut memanggil namanya. Nadia. Adrian sudah terbangun, menatapnya dari tempat tidur dengan pandangan jernih. Jangan pergi, katanya pelan. Aku tidak tahu siapa aku. Dan aku tidak tahu siapa yang harus kuingat. Tapi setiap kali kau di sini, aku merasa utuh. Dan aku tidak ingin kehilangan itu. Nadia berbalik. Matanya basah. Ia berjalan mendekat, menggenggam tangan Adrian. Dan dalam diam ia tahu, mungkin dirinya memang bukan Laras. Tapi mungkin juga, dalam luka dan kehilangan yang mereka bagi, mereka berdua bisa mulai menulis nama baru untuk cinta yang belum pernah mereka kenal. Di luar, langit mulai cerah. Tapi di dalam hati Nadia, awan masih menggantung. Ia tahu badai belum berakhir. Ia tahu bayangan masa lalu belum sepenuhnya pergi. Dan ia tahu, di balik semua ini, masih ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Rahasia yang akan mengubah segalanya, sekali lagi. Hari-hari setelah itu berjalan pelan seperti detik yang takut bergerak. Rumah besar itu tidak lagi terasa megah bagi Nadia. Ia mulai mengenal setiap sudutnya, setiap bunyi pintu yang berderit, setiap bayangan di dinding saat lampu redup. Namun yang paling ia kenal adalah langkah kaki Adrian. Langkah yang kadang pelan, kadang berhenti di depan kamarnya tanpa suara, seperti seseorang yang ingin mengetuk tapi ragu. Sejak demam itu, Adrian menjadi lebih pendiam. Ia lebih sering duduk di taman belakang, menatap langit sore. Di pangkuannya selalu ada buku catatan lusuh yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Kadang ia menulis, kadang hanya menggambar garis-garis tanpa bentuk. Nadia sering menemani, diam di sampingnya, membiarkan keheningan bicara atas nama mereka. Namun di antara diam yang panjang itu, ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang pelan tapi pasti mengubah segalanya. Sore itu, angin berembus lembut. Nadia sedang menyiram bunga ketika Adrian mendekat. Ia memegang catatan itu, lalu menyerahkannya. Ini, katanya singkat. Apa ini? Catatan yang kutulis sejak aku mulai mengingat sedikit demi sedikit. Jawabnya. Aku tidak tahu apakah benar atau hanya imajinasiku. Tapi ada satu hal yang selalu muncul. Seseorang yang membuatku ingin hidup kembali. Nadia membuka catatan itu perlahan. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan yang tidak beraturan. Di antara kata-kata yang berserakan, ada kalimat yang membuatnya berhenti membaca. Aku tidak tahu apakah aku mencintai Laras karena dia baik, atau karena aku takut kehilangannya. Tapi aku tahu, kehilangan itu membuatku berhenti menjadi diriku sendiri. Nadia menutup buku itu. Ia memandang Adrian lama sekali. Dan sekarang, tanyanya pelan. Adrian menatapnya dengan mata yang jujur, tanpa topeng. Sekarang aku merasa hidup lagi, tapi bukan karena ingatan, melainkan karena seseorang yang menemaniku di saat aku tidak tahu siapa diriku. Kau. Kalimat itu sederhana, tapi jatuh di hati Nadia seperti petir yang senyap.
Ia tahu ia tidak boleh merasa bahagia karena cinta ini berdiri di atas kebohongan. Namun tubuhnya tidak bisa berbohong. Jantungnya berdetak lebih cepat. Matanya panas. Suaranya nyaris hilang. "Jangan bicara begitu, Adrian," katanya akhirnya. "Kau belum mengenal aku sepenuhnya." "Aku tidak perlu mengenal semuanya untuk tahu apa yang kurasa," jawab Adrian. Hari-hari berikutnya menjadi lebih lembut. Mereka sering berjalan di taman saat sore, berbagi cerita tentang hal-hal kecil, makanan kesukaan, kenangan masa kecil, cita-cita yang tidak sempat tercapai. Adrian mulai tertawa lagi, dan Nadia mulai melupakan alasan awal ia berada di rumah itu. Ia bahkan jarang memikirkan uang 100 miliar itu. Dunia mereka terasa sederhana, dua orang yang sedang belajar menyembuhkan satu sama lain. Tapi semakin dalam ia tenggelam, semakin tajam duri rasa bersalah di dadanya. Suatu malam, hujan turun deras. Petir sesekali memecah langit. Nadia duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Wajahnya tersenyum di foto itu, tapi hatinya tidak tahu bagaimana cara tersenyum lagi malam ini. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan datang. Ia tahu pernikahan ini bukan berawal dari cinta. Ia tahu keluarga Adrian memilihnya karena kemiripan dengan Laras. Dan ia tahu, bila Adrian mengingat semuanya, mungkin ia akan kehilangan segalanya, termasuk dirinya. Ketika ia hampir tertidur di sofa, Adrian datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sebelahnya. Wajahnya diterangi cahaya lampu redup. "Aku tidak bisa tidur," katanya. "Setiap kali hujan turun, aku mendengar sesuatu di kepalaku. Seperti suara api. Seperti ada yang terbakar." Nadia menelan ludah. Mungkin hanya bayangan ingatan yang belum jelas. Adrian menggeleng. "Tidak. Aku yakin itu nyata. Aku merasa, aku kehilangan seseorang dalam kebakaran. Tapi aku juga merasa aku diselamatkan oleh seseorang setelah itu. Dan entah kenapa, setiap kali aku mencoba mengingat wajah orang yang menolongku, yang muncul adalah wajahmu." Hening menggantung di antara mereka. Nadia menunduk. "Mungkin takdir memang aneh," katanya pelan. Adrian tersenyum samar. "Kalau memang aneh, aku tidak keberatan. Karena keanehan itu mempertemukanku denganmu." Ia lalu menatap hujan di luar. Lalu menoleh pada Nadia. "Boleh aku jujur?" "Selalu." "Aku takut mengingat semuanya. Karena aku tahu, jika aku mengingat semuanya, mungkin aku akan kehilangan sesuatu yang penting di masa sekarang." Nadia menggigit bibir. "Apa itu?" "Perasaan ini," jawabnya. "Aku tahu ini mungkin salah waktu, salah tempat, tapi aku jatuh cinta padamu." Kata-kata itu menghantam jantung Nadia seperti ombak yang datang tanpa peringatan. Ia menatap mata Adrian, mencari kepastian. Tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan yang menakutkan. Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu apakah ia bahagia atau sedih. "Jangan katakan itu," bisiknya. "Aku bukan siapapun yang pantas kau cintai. Justru karena kau bukan siapapun, aku mencintaimu. Karena di dunia ini, semua orang ingin menjadi seseorang. Tapi kau hanya ingin menjadi manusia." Malam itu mereka duduk lama tanpa banyak bicara. Hujan menjadi saksi bagi dua hati yang saling melukai dengan cara paling lembut. Cinta yang tidak seharusnya tumbuh kini menjelma menjadi cahaya kecil di tengah gelap yang panjang. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk menemui Raffi. Ia ingin mengakhiri semua kebohongan ini. Ia ingin jujur pada Adrian, walau itu berarti kehilangan segalanya. Namun saat tiba di kantor Raffi, ia mendengar percakapan yang membuatnya gemetar. Dari balik pintu, suara Raffi terdengar jelas. Adrian sudah mulai ingat sedikit. "Kita harus bersiap. Kalau ingatan penuh itu kembali sebelum waktu yang disepakati, seluruh kesepakatan bisa batal. Tapi yang paling berbahaya, dia bisa tahu bahwa ayah tiri gadis itu terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan hilangnya ingatan Adrian." Nadia membeku. Kata ayah tiri menampar telinganya. Dunia di sekitarnya seperti berhenti berputar. Ia tidak salah dengar.
Ayah tirinya? Itu berarti kecelakaan Adrian bukan kebetulan. Itu berarti keluarga Adrian bukan satu-satunya yang menyimpan rahasia. Ia pun tanpa sadar ikut di dalamnya. Ia mundur perlahan, meninggalkan tempat itu dengan langkah gontai. Dadanya sesak, langit mendung, dan dunia tiba-tiba terasa terlalu berat. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau. Ia merasa seperti hidup di tengah dua kebohongan besar, kebohongan yang ia jalani, dan kebohongan yang diciptakan orang lain untuk menutupi dosa masa lalu. Malamnya, Adrian menatapnya dengan mata yang lembut. Ia tampak lebih baik, lebih kuat. Kau kelihatan lelah, katanya. Nadia tersenyum tipis. Mungkin karena aku memikirkan terlalu banyak hal. Adrian tertawa kecil. Jangan terlalu banyak berpikir. Dunia ini sudah cukup rumit tanpa kita tambahi dengan kekhawatiran. Nadia hampir tertawa, tapi air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Adrian mendekat, menghapus air matanya dengan lembut. Kau menangis. Kadang kita menangis bukan karena sedih, jawabnya pelan. Tapi karena kita tahu, kebahagiaan yang kita miliki mungkin hanya sementara. Adrian tidak menjawab. Ia hanya menarik Nadia ke dalam pelukan. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Tapi di hati Nadia, badai mulai berputar. Ia tahu cinta ini indah, tapi juga salah. Dan semakin ia berusaha menahannya, semakin ia tahu bahwa rahasia besar di balik semua ini akan segera datang. Dan ketika datang, cinta yang mereka bangun mungkin tidak akan mampu bertahan. Langit sore berwarna kelabu, seperti menahan sesuatu yang belum sempat jatuh. Angin berhembus pelan melewati pepohonan di halaman rumah besar itu, membawa aroma lembab yang menandakan hujan akan datang. Di ruang tengah, Nadia berdiri di depan jendela besar, memandangi jalanan basah. Wajahnya pucat, matanya kosong, hatinya kacau. Ia baru saja mengetahui sesuatu yang mengubah segalanya, bahwa ayah tirinya, orang yang selama ini ia kira hanya lelaki tua yang kalah oleh nasib, adalah orang yang membuat Adrian kehilangan ingatannya. Sore itu, dunia Nadia seperti berputar tanpa arah. Semua kepingan yang selama ini berserakan di kepalanya kini bersatu dengan cara yang menyakitkan. Kecelakaan yang menimpa Adrian bukan kebetulan. Laras bukan sekadar kenangan masa lalu. Dan ia sendiri, bagian dari kebohongan besar yang dibangun untuk menutupi dosa orang lain. Ketika Adrian datang menghampiri dengan langkah pelan, Nadia buru-buru menghapus air matanya. Kau kenapa? Tanya Adrian lembut. Nadia berusaha tersenyum. Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit pusing. Adrian menatapnya lama, seolah bisa melihat kebohongan yang bersembunyi di balik senyum itu. Tapi ia tidak memaksa. Ia hanya mengangguk, lalu menggenggam tangannya. Kalau begitu, duduklah. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Adrian membawa sebuah map coklat yang sudah usang. Raffi memberikannya tadi pagi, katanya. Katanya, ini berisi catatan-catatan lama dari perusahaanku sebelum kecelakaan. Nadia menelan ludah. Tangannya bergetar ketika Adrian membuka map itu. Di dalamnya, ada foto-foto lama, dokumen kontrak, dan laporan kecelakaan. Salah satu lembaran itu membuat Nadia hampir kehilangan napas. Di pojok laporan tertulis nama saksi, Arman Hidayat. Nama itu menghantam telinganya seperti petir. Itu nama ayah tirinya. Nadia buru-buru berdiri. Aku harus ke kamar sebentar, katanya tergesa. Adrian menatapnya heran. Nadia, kau baik-baik saja? Ya, hanya perlu udara. Ia melangkah cepat ke lantai atas. Begitu pintu kamarnya tertutup, ia jatuh berlutut. Air mata menetes deras. Ia membuka ponselnya, mencari nomor ayah tirinya. Tangannya gemetar ketika menekan panggilan. Suara di seberang terdengar berat, seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Ayah, kata Nadia lirih. Apa benar? Kau ada di tempat kejadian kecelakaan Adrian? Sini. Hanya suara napas berat di seberang. Lalu perlahan, suara itu berkata, Kau tahu, nak,
Manusia bisa melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan ketika hidup menekannya ke dinding. Apa maksud ayah? Ayah tidak bermaksud mencelakai siapapun, jawabnya parau. Tapi malam itu, ayah disuruh seseorang. Ada urusan bisnis kotor. Mobil Adrian harus diberi pelajaran. Tapi semuanya di luar rencana. Mobil itu terbakar lebih cepat dari yang kami sangka. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Siapa yang menyuruhmu? Orang dalam perusahaannya sendiri. Mereka ingin menyingkirkan Adrian agar saham berpindah tangan. Tapi setelah itu, semuanya kacau. Ayah lari, ayah menyesal, ayah mencoba menebus dengan membantu keluargamu keluar dari kemiskinan. Tapi rupanya semua dosa punya cara sendiri untuk kembali. Panggilan terputus. Nadia terdiam lama di lantai. Dadanya sesak. Dunia terasa sempit. Ia ingin menjerit. Tapi suara itu tidak keluar. Di bawah, Adrian memanggil namanya dari ruang tamu. Nadia? Ada apa? Ia tidak bisa menjawab. Ia tahu satu hal. Cepat atau lambat, Adrian akan tahu. Dan ketika hari itu tiba, mungkin cintanya akan berakhir. Namun Allah selalu punya cara membongkar yang tersembunyi. Keesokan paginya, Adrian dipanggil ke kantor pusat perusahaannya. Ia memaksa Nadia ikut. Di ruang rapat besar yang dikelilingi kaca tinggi, beberapa eksekutif sudah menunggu. Raffi berdiri di ujung meja, wajahnya tegang. Adrian, katanya hati-hati. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Ia menekan tombol di proyektor, menampilkan rekaman CCTV dari malam kecelakaan. Suara gemuruh jalanan terdengar samar. Mobil Adrian terlihat melaju kencang. Lalu sebuah truk melintas tiba-tiba dari arah berlawanan. Dalam rekaman itu, wajah sopir truk sempat terlihat sekilas sebelum tabrakan, dan wajah itu adalah ayah tiri Nadia. Adrian menatap layar tanpa suara. Raffi menunduk. Ruangan menjadi sunyi seperti kuburan. Nadia menggenggam kursi erat-erat. Tubuhnya gemetar. Aku kenal orang itu, kata Adrian akhirnya. Suaranya rendah. Dia sopir yang bekerja di proyekku dulu. Tapi aku tidak tahu dia masih hidup setelah kejadian itu. Nadia tidak mampu menatapnya. Air matanya menetes di meja rapat. Adrian, aku ingin menjelaskan. Tapi Adrian berdiri. Kau tahu tentang ini? Aku baru tahu kemarin. Demi Allah, aku tidak tahu apapun sebelumnya. Adrian menatapnya tajam. Matanya kini berbeda. Dingin, terluka, bingung. Dan kau tidak berpikir untuk memberitahuku? Nadia berusaha mendekat. Tapi Adrian mundur. Aku mencintaimu, Adrian. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk jujur. Semuanya terlalu rumit. Rumit? Suara Adrian pecah. Aku kehilangan ingatan, hidupku hancur. Dan ternyata orang yang kuterima sebagai istriku adalah anak dari pria yang hampir membunuhku. Kau menyebut itu rumit. Nadia menangis. Aku tidak memilih semua ini. Aku hanya ingin keluargaku selamat. Adrian menatapnya dengan mata yang merah. Dan sekarang kau ingin aku percaya bahwa cinta ini nyata. Nadia diam. Dalam diamnya, hanya ada tangis yang tidak terdengar. Adrian pergi meninggalkan ruangan. Raffi mencoba menahannya. Tapi Adrian menepis tangannya. Jangan halangi aku. Aku butuh waktu. Nadia jatuh berlutut di lantai. Menatap layar yang kini gelap. Dunia yang ia bangun dari kebohongan runtuh dalam sekejap. Cinta yang baru mekar kini layu tanpa sempat bernapas. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan. Adrian tidak berbicara dengan siapapun. Ia memutus semua komunikasi. Rumah besar itu kembali sunyi seperti kuburan. Nadia tinggal di kamar. Tidak berani keluar. Setiap malam ia menulis surat yang tidak pernah ia kirim. Surat yang berisi satu kalimat yang selalu sama. Aku mencintaimu. Meski aku yang menghancurkanmu. Hingga suatu malam, hujan turun lagi. Nadia mendengar suara langkah kaki di koridor. Ia keluar dan melihat Adrian berdiri di balkon, menatap langit. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong.
Aku ingat semuanya sekarang, katanya tanpa menoleh. Aku ingat Laras. Aku ingat kebakaran itu. Aku ingat sopir yang melarikan diri. Aku ingat semuanya. Nadia menunduk. Air mata jatuh di lantai. Kalau begitu, aku tidak punya alasan untuk tinggal lagi. Adrian menoleh, menatapnya lama. Kau tahu hal paling menyakitkan dari semua ini? Apa? Bukan karena kau menipuku, tapi karena aku masih mencintaimu meski aku tahu semuanya. Kata-kata itu memecahkan malam. Nadia menatapnya, bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Adrian berjalan melewatinya, masuk ke kamar, menutup pintu tanpa suara. Di luar, hujan mengguyur bumi seperti air mata yang jatuh dari langit. Dan di dalam rumah itu, dua hati yang sama-sama hancur saling diam, terlalu cinta untuk pergi, terlalu sakit untuk bertahan. Namun dunia belum selesai dengan mereka. Karena di balik rahasia besar ini, masih ada satu kebenaran terakhir yang belum muncul ke permukaan. Kebenaran tentang siapa sebenarnya Laras, dan mengapa wajahnya begitu mirip dengan Nadia. Rahasia itu, ketika terungkap nanti, akan mengguncang bukan hanya hati mereka, tapi seluruh hidup yang pernah mereka kenal. Fajar datang perlahan. Malu-malu menembus tirai tebal rumah besar itu. Sisa hujan semalam masih menetes dari atap. Jatuh satu persatu ke halaman yang tenang. Burung-burung di pepohonan berkicau ragu, seolah ikut merasakan sunyi yang menempel di setiap sudut rumah. Nadia duduk di tepi ranjang. Matanya bengkak karena semalaman tidak tidur. Di meja, ada selembar surat yang baru selesai ia tulis. Surat untuk Adrian. Surat terakhir. Ia sudah memutuskan. Pagi ini ia akan pergi. Tidak untuk kabur, tapi untuk memberi waktu. Waktu bagi Adrian memulihkan luka tanpa melihat wajah yang membuat luka itu berdarah lagi. Ia menatap foto pernikahannya di meja. Senyumnya dalam foto itu terasa asing. Waktu itu, ia berpura-pura bahagia. Tapi kini, ia benar-benar mencintai pria yang dulu hanya bagian dari kesepakatan. Ironi, pikirnya. Hati manusia seringkali baru jujur ketika segalanya sudah terlambat. Langkah kakinya pelan menuju balkon. Udara pagi lembut menampar wajahnya. Ia menghela napas panjang dan berbisik pada langit yang mulai berwarna keemasan. Adrian, semoga setelah aku pergi, kau bisa benar-benar mengingat semuanya. Dan semoga di dalam ingatanmu yang penuh luka, masih tersisa sedikit ruang untuk memaafkan. Namun sebelum ia sempat melangkah keluar kamar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu terbuka. Adrian berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya masih lelah, tapi sorot matanya berbeda. Tidak lagi marah, tidak lagi dingin, hanya tenang. Kau akan pergi. Suaranya berat tapi lembut. Nadia menunduk. Aku harus. Adrian. Aku sudah terlalu banyak membuat luka. Adrian mendekat, berdiri tepat di hadapannya. Kau tidak membuat luka. Nadia. Kau hanya datang di waktu yang salah. Nadia menatapnya. Kau sudah tahu semuanya sekarang. Tentang ayah tiriku, tentang kebohongan pernikahan ini, tentang Laras. Adrian mengangguk perlahan. Ya, aku tahu semuanya. Dan aku juga tahu sesuatu yang mungkin belum kau tahu. Apa? Laras masih hidup. Dunia Nadia berhenti. Suaranya tercekat. Apa? Raffi menemukan catatan lama dari rumah sakit tempat para korban kebakaran dulu dirawat. Satu pasien perempuan tanpa identitas selamat, tapi kehilangan ingatan. Namanya tercatat sebagai L. Wajahnya hampir tak bisa dikenali waktu itu, tapi setelah pemulihan, ia tinggal di luar kota dengan nama baru. Beberapa hari lalu, polisi mengonfirmasi, itu Laras. Nadia menatap Adrian tak percaya. Hatinya berdebar hebat, antara lega dan hancur. Laras, masih hidup. Adrian mengangguk pelan. Dia akan datang ke sini hari ini. Kata-kata itu membuat Nadia mematung. Dunia seakan membisu di sekeliling mereka. Ia tahu saat itu juga. Inilah akhirnya. Cinta yang dibangun di atas kesalahan harus berhenti di hadapan kebenaran.
Beberapa jam kemudian, sebuah mobil berhenti di halaman. Dari dalamnya keluar seorang wanita berhijab, berwajah lembut, namun terlihat rapuh. Wajah yang serupa dengan Nadia, tapi dengan sorot mata yang membawa masa lalu. Tante Sari menyambutnya dengan pelukan panjang. Adrian berdiri di depan pintu, tak mampu berkata apapun. Laras menatapnya lama, lalu tersenyum pelan. "Kau masih sama," katanya. Suasana itu terlalu hening untuk ditanggung. Nadia berdiri beberapa langkah di belakang, menunduk. Ia ingin menghilang. Tapi tiba-tiba Laras menoleh padanya. Mata mereka bertemu. Seketika, air mata Laras jatuh. "Kau!" Suaranya serak. "Kau mirip sekali denganku." Nadia hanya bisa menatap tanpa kata. Laras berjalan mendekat. "Siapa kau sebenarnya?" Nadia menatapnya dalam-dalam. "Namaku Nadia. Aku tidak tahu kenapa wajah kita begitu mirip. Mungkin Allah sengaja mengirimkan wajahku untuk menenangkan hati seseorang yang kehilanganmu." Laras memeluknya. Tangis mereka pecah, menghapus jarak yang tidak pernah mereka sadari ada di antara mereka. Setelah lama berpelukan, Laras berkata dengan suara bergetar, "Aku tahu semuanya." Raffi menceritakan, "Aku tahu mengapa kau menikah dengan Adrian. Aku tahu semuanya. Tapi percayalah, tidak ada yang bisa menyalahkanmu karena berusaha menyelamatkan keluargamu. Dunia tidak sesederhana benar dan salah." Adrian menatap mereka berdua. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, semua luka dan kebohongan di ruangan itu berubah menjadi kejujuran yang menenangkan. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi dendam. Hanya manusia yang sama-sama terluka dan sedang belajar sembuh. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, rumah besar itu menjadi lebih tenang. Laras memutuskan untuk tinggal sementara di sana, menjalani terapi untuk memulihkan sisa trauma. Adrian dan Laras kini lebih banyak berbicara tentang masa lalu, tentang perpisahan yang tak sempat, tentang hal-hal yang dulu tak pernah diselesaikan. Nadia memilih menyingkir. Ia pindah ke rumah kecil di pinggiran kota dan kembali mengajar anak-anak panti seperti dulu. Di ruang sederhana dengan papan tulis kayu, ia merasa hidupnya kembali bermakna. Namun suatu sore, ketika ia sedang membagikan buku untuk murid-murid, sebuah mobil berhenti di depan panti. Adrian turun dari mobil dengan wajah yang teduh. Anak-anak langsung berlari menyambutnya. Nadia hanya bisa berdiri di ambang pintu, bingung harus berbuat apa. Adrian berjalan mendekat dengan langkah tenang. "Kau tidak perlu lari dariku lagi," katanya lembut. Nadia menunduk. "Aku tidak lari. Aku hanya ingin memulihkan diriku sendiri. Aku tahu. Dan aku menghargainya. Tapi aku datang bukan untuk mengajakmu kembali ke rumah itu. Aku datang untuk memintamu pulang ke dirimu sendiri." Nadia menatapnya lama. "Bagaimana dengan Laras?" Adrian tersenyum kecil. Dia sudah menemukan kedamaiannya. Dia akan berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan hidupnya. Dan aku hanya ingin melanjutkan hidupku dengan hati yang jujur. Kalaupun cinta tidak bisa seperti dulu, biarlah ia lahir kembali dengan bentuk yang baru. Air mata Nadia jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menatap Adrian dengan senyum kecil yang tulus. "Mungkin cinta kita tidak ditakdirkan untuk menjadi kisah bahagia, Adrian. Tapi setidaknya, cinta ini mengajarkan kita arti pengampunan." Adrian mengangguk. Dan pengampunan itu lebih besar dari cinta itu sendiri. Mereka berdiri di bawah langit senja yang berwarna jingga. Anak-anak tertawa di halaman, berlari mengejar layang-layang. Di antara tawa mereka, dunia terasa kembali sederhana. Adrian menatap Nadia sekali lagi, lalu berkata pelan, "Kau tahu, Nadia, aku dulu kehilangan ingatan karena rasa bersalah. Tapi sekarang aku tidak ingin mengingat segalanya. Aku hanya ingin mengingat bahwa pernah ada perempuan yang mencintaiku dengan cara paling berani, meski dunia menganggapnya salah." Nadia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan aku ingin mengingat bahwa pernah ada pria yang mengajariku arti cinta tanpa kepemilikan." Mereka berdua tertawa pelan. Tidak ada janji untuk kembali.
Tidak ada kata selamat tinggal. Hanya keheningan yang manis, seperti lagu lama yang berakhir dengan nada damai. Matahari perlahan turun di balik pohon mangga tua di halaman panti. Angin berhembus lembut, membawa sisa wangi hujan. Dan di sanalah, dua jiwa yang pernah tersesat akhirnya menemukan rumah mereka masing-masing, bukan di istana, bukan di kemewahan, tapi di kedalaman hati yang akhirnya berani memaafkan.